Halo sobat semua, selamat datang di podcast OAPSI. Orang asli Papua punya cerita. Tentunya di YouTube channel saya, Tirza Bonyadone. Di podcast ini kita akan bahas seputar dengan edukasi, sejarah, ataupun hal-hal yang viral seputar dengan anak-anak muda Papua yang pastinya bisa menginspirasi kamu orang semua di dalam podcast kali ini. Ini juga merupakan episode kedua dan tidak kalah seru dari episode pertama yang kemarin sudah kamu orang ikuti ya. Itu isu yang cukup panas, tapi kali ini saya bawa datang seseorang yang menenangkan kita. Dia boleh baribut dengan lagu-lagu dan segala hal yang sangat menginspirasi, tapi tetap tenang. Dia tuh salah satu anak muda Papua yang bukan hanya sekedar menginspirasi, tapi melalui lagu-lagunya tentu saja banyak cerita-cerita kehidupannya yang ia masukkan ke dalam setiap lagunya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Pasti kamu orang sudah kepo toh. Tenang saja, langsung tong panggil Kaks Epo. Lu gugup gak sih tadi? Gugup. Nggak kelihatan gugup ya. Tone suara lo gila sih. Lo bisa menyampaikan message ini lagu, bahkan menghibur semua yang ada di sini. Yeah, bukan supernatural enemy, dimampukan benefit berlebih, setarakan kill the beat, privacy. Kalau misalnya penonton di sini ganas semakin girang, kau punya rap prakala panas dengan gigit pinang. Peringkat ketiga dengan nilai 1525 jatuh kepada Epo. Siap. Halo Tirza. Luar biasa, senang sekali ya bisa berjumpa langsung dengan kakak. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, karena biasanya saya kalau ketemu tuh kakak dia lagi nyanyi-nyanyi saja, terus Tom boleh ganggu, cuman boleh tegur saja supaya terakhir fokus tuh. Ya. Oke, luar biasa kakak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Tirza kabar? Oh, saya tentunya baik sekali tuh. Amin. Amin. Kakak luar biasa ya, kalau mau dibilang pasti dengan segudang aktivitas kesibukannya kakak sebagai seorang musisi di tanah Papua ya. Tentunya banyak sekali kesibukan dan pastinya meluangkan waktu buat ketong di sini mau dengar kakak punya cerita semuanya. Kakak boleh sapa-sapa dulu kak buat teman-teman semua. Halo teman-teman OAPSI, orang asli Papua punya cerita. Asik suka sekali. Artinya kakak sudah paham bahwasannya ini podcast khusus buat anak-anak asli Papua dengan dorong punya cerita. Kakak siap berbagi? Siap, sangat siap sekali. Jabat tangan dulu. Kita biasanya jabat tangan ya untuk make sure kakak. Oke, siap. Oke, luar biasa kakak. Ketong kan biasa kenal kakak dengan istilah rappernya anak muda Papua yang paling ngetren sekali dengan lagu-lagunya. Cuman anak-anak di sini belum kenal sosoknya kakak Epo sendiri nih seperti apa. Dan pasti dong cuman bisa lihat dari jauh saja terus menyanyi kakak pula lagu. Silakan. Saya nama asli itu panjang sekali. Panjang sekali. Panjang sekali. Jadi Onesia Selfox Andreas Joel Urbinas. Iya, panjang sekali. Panjang sekali. Jadi kalau ujian sekolah waktu itu tuh marga tulis di belakang. Jadi bukan kartu ujian. Saya asli dari Biak Numfor, Pulau Numfor. Tadinya orang Biak Barat, tapi dengan cerita yang panjang sekali, kita menjadi orang Pulau Numfor, tapi masih suku Biak. Kemudian lahir, saya biasa sebut belajar, besar lahir Jayapura. Oh, belajar ya? Belajar. Saya baru dengar. Istilah ini saya dengar dari sebuah almarhum bapak sih, belajar. Jadi besar lahir Jayapura. Nah, mungkin dong terinspirasi dari kawan-kawan dong saudara dong di Labewa. Labewa, benar. Lahir besar Wamena. Jadi besar lahir Jayapura gitu. Wah, keren. Terus kakak? Lebih tepatnya lahir dan besar tinggal di Wahano, Kota Raja Luar, Kota Jayapura, Distrik Abipura. Ini benar-benar jiwanya anak Jayapura sekali ya. Jayapura Pride. Oke, luar biasa ya. Berarti kakak ini kelahiran Biak. Saya lahir besar di Port Numbai. Port Numbai ya, benar ya. Oke, tapi darah Biak begitu. Ya. Darah Biak. Oke, luar biasa kakak. Kira-kira mungkin kakak mau kenalan-kenalan seputar dengan kesibukannya kakak saat ini dulu sebelum ketemu cerita-cerita panjang silakan. Ya. Jadi kalau bilang kesibukan, puji Tuhan saya masih dan akan tetap konsisten di pekerjaan yang saya cinta, yaitu musik, lebih tepatnya musik rap. Dengan cara
10 tahun sudah saya punya manajemen dan label rekaman yang saya bangun masih bertahan, masih eksis, dan ada banyak adik-adik di Papua, khususnya beberapa kabupaten kota yang saya tampung dalam satu rumah produksi ini, namanya Room Fararur. Room Fararur. Itu diambil dari bahasa Biak. Room artinya rumah, Fararur artinya kerja. Jadi daripada tong pakai home production, tong pakai tong bahasa sendiri. Keren. Menarik. Terus kakak. Jadi di dalamnya tuh ada beberapa divisi, ada 6 divisi program. Salah satunya tuh manajemen dan record label untuk artis, bukan hanya musik rap, tapi ada beberapa genre musik yang kita mainkan juga. Oh, berarti ini kakak sudah kayak istilahnya kayak dari rumah produksi ini sendiri ya? Kakak sendiri berarti sudah pegang banyak musisi di Jayapura begitu? Beberapa sih. Beberapa ya itu. Karena syukurnya musisi di Jayapura ini hebat-hebat. Jadi dong juga punya studio masing-masing, manajemen masing-masing. Mantap. Berarti kesibukannya kakak ya tidak terlepas dari apa yang kakak sukai. Ya. Luar biasa. Tapi kakak kira-kira nih, mungkin kakak bisa ceritakan sedikit ya kepada ketemu semuanya seputar dengan sejarah kehidupannya kakak yang membawa kesuksesan kakak sampai dengan saat ini. Kan biasanya orang kalau dalam kehidupan pasti punya sejarahnya masing-masing. Begitu juga dengan kakak Epo. Orang juga pasti bertanya-tanya sejarah apa yang bisa membawa kakak sampai di kesuksesan ini. Karena kalau buat ketong anak Papua sendiri ya, melihat kakak di era seperti ini sudah sangat sukses. Wah, amin, puji Tuhan. Pertama disclaimer, sukses untuk saya pribadi. Sukses untuk saya itu bukan tentang jadi orang kaya, Ya. uang banyak, atau ya sukses mainstream yang mungkin beberapa orang paham. Tapi bagi saya sukses itu apakah sebuah cara hidup nih berpengaruh baik untuk orang lain kan tidak? Ada timbal baliknya ya. Ada kakak timbal ya? balik, berdampak, punya impact. Di situ letak sukses yang saya yakin dan saya percaya gitu. Jadi berangkat dari kehidupan pribadi. Jadi singkat cerita saya nih tumbuh besar dengan situasi keadaan anak broken home. Oh, Sekitar kelas 6 SD, itu tahun berapa ya? 2003 atau 2004 kalau tidak salah. Kelas 6 SD, orang tua pisah sampai seterusnya sampai sekarang. Cuman bapak mama nih dong tidak pisah secara hukum. Jadi belum ada kata persidangan cerai, ya. tapi pisah rumah saja. rumah ya. Terus pisah rumah cukup lama. Kita dua bersaudara, saya dengan sebuah adik perempuan. Jadi kita tumbuh dengan situasi seperti begitu. Dan saya bisa bilang kalau di saat waktu berjalan dengan situasi itu, saya kalah dengan situasi dan keadaan. Akhirnya saya terjerumus cukup sangat-sangat jauh sekali di jenis kenakalan yang model apa yang saya telah bikin gitu. wah, di saat itu ya kakak ya? Ya, mungkin itu deh berjalan sampai dengan saya lulus SMA. Karena situasi kita mau tinggal di mana nih? Ke bapak kah, ke mama kah, dan itu pasti mempengaruhi konsen fokus ekonomi rumah tangga pasti. Betul. Background keluarga sih tante, misalnya om, bapak de, mama de, bapak tua, mama tua. Bahkan tete orang nih, ya puji Tuhan orang yang bisa punya berkat cukup untuk sekolahkan tong tinggi-tinggi lah gitu. Saya juga pernah dapat beasiswa itu dari Yayasan Manfakuak, itu yayasan cukup tua juga di tanah Papua yang konsen untuk anak-anak asli Papua buat bisa sekolah. Kebetulan saya lulus dari SMK Pertambangan, STM Kota Raja. Ada anak STM mungkin nonton? Ya, salam untuk anak-anak Belmont. Jadi lulus itu saya masih lanjut kuliah, di USTJ sambil pertambangan. Mundur sedikit ke belakang, bertumbuh dengan situasi seperti begitu tuh, kita jadi pingpong gitu, tong bersirkel kemana-mana aja, tong coba dan segala macam, dan akhirnya segala jenis kekacauan dan
kenakalan semua saya sudah buat gitu. Jadi Yang apa menurut saya. kenakalan yang ya kalau tong tahu di masanya kakak Ya. tuh ya itu sudah ya, porsinya ada di situ ya. Sangat-sangat. Ya, saya ingin sekali untuk tong buat adik-adik sama seperti saya gitu di waktu yang lalu. Akhirnya saya percaya bahwa manusia tuh punya satu titik balik, yang penting jangan sampai terlambat. Ya, betul. Dan kenapa tadi saya bilang saya kalah dengan situasi, karena sudah dalam keadaan seperti itu, hidup dan tumbuh besar di tengah-tengah orang tua yang statusnya broken home. Kemudian saya juga jauh dari gereja, rumah Tuhan gitu. Jauh dari berdoa, sembahyang. Cuman saya selalu pikir di saat-saat tertentu tuh satu refleksi kayak saya diri sendiri. Ada kala beberapa waktu saya kalau berdoa tuh saya berdoa sungguh-sungguh sekali. Oh, Dan itu tuh minta tolong saja. Tuhan jangan sampai saya kena celaka atau apa dan segala macam gitu. Dan sedikit ragu untuk minta macam-macam masa depan yang. Jadi memang saya dari SD tuh ketika ditanya cita-cita apa, saya juga tertahu. bingung ya. Iya bingung. Bertanya-tanya juga. Karena situasi seperti begitu tuh SMP, bahkan kita sekolah di sekolah kejuruan, jurusan pertambangan pun. Tapi untuk berpikir untuk kalau lulus kerja di perusahaan tambang tuh kayak tidak, itu bukan saya sih. Jadi belum ketemu passionnya ya. Passion sama sekali belum. Dan tahun 2006 waktu itu saya SMP kelas 3 kelas 2. Salah satu rapper di Indonesia yang menurut saya itu sangat menginspirasi saya sekali. Dan akhirnya saya ternyata ada hal yang dia benar-benar Pacu kakak pikir Iya. ya. Keinginan sekali. keinginan sekali. Itu Saikoji. Oh. Syarat untuk Bang Igor Saikoji. Itu beliau datang dengan format album Disciples atau album rap rohani. Di situ saya suka sekali sebelum ternyata lagu-lagu Kidung Jemaat, nyanyian rohani versi Bisa, Ketong di GKI waktu itu dibikin jadi lagu rap, dan itu satu album, dan dia rangkul beberapa rapper lagi untuk gabung ke situ, dan itu sangat menurut saya sangat-sangat memberkati saya sekali waktu itu. Dan saya berdiri paling depan waktu itu di lapangan Brimob Kota Raja. Iya. Dan dia buang-buang, dia punya CD album fisik tuh. Saya jadi salah satu orang yang dapat waktu itu. Di bawah panggung saya janji sebelang saya akan berdiri kayak gue di atas panggung. Wow. Jadi seorang rapper, tapi saya tidak tahu caranya seperti apa. Tapi saya percaya Papua akan kasih tunjuk, dia putaring lewat musik yang ini. Masa gue bisa berdiri di atas tanah baru kok terus saya inspirasi saya, harusnya ada energi yang gue kasih ke saya gitu. Iya. Di situ saya pulang, dan meskipun lagu rap ini sudah banyak terputar ya di beberapa acara-acara, dan tumpu kakak-kakak yang bukan musisi tapi dong suka dengar lagu, dong punya koleksi kayak Eminem. Iya. Nah, kemudian ada legend hip hop rap di Indonesia seperti Wake. Nah, itu saya dengar-dengar. Terus waktu itu kalau tahun ini yang sekarang ini dong bilang acara goyang, tenda Ya, acara tuh betul. putar lagu yang agak sekarang dong bilang lagu acara. Lagu Waktu itu acara. tuh saya jadi saksi mata lagu rap itu orang pakai goyang di bawah tenda, dan itu album Eminem sekitar tahun 2000-an. Nah, itu mengantar saya ternyata lagu ini nih lagu bicara saja, orang bicara tapi sepertinya dong punya maksud yang bahasa Inggris kan waktu itu ya. Iya. Gelap sekali begitu. Betul. Pas dengar Iwake, Saikoji, terus ada beberapa rapper lama di Indonesia. Ternyata keren sekali, dan di pewakilan sama, itu kreatif menurut saya. Meskipun waktu itu saya belum punya cukup knowledge untuk belajar tentang skema rima, Hal itu ya. penulisan, lirisis dan segala macam. Tapi akhirnya saya berusaha untuk tulis-tulis, rekam-rekam di handphone waktu itu tuh, HP Nokia tuh, rekam-rekam. Tapi orang tua nih, almarhum bapak nih, woi kamu nyanyi apa? Bikin ribut rumah saja dan segala macam gitu. Iya. Nah, agak lompat sedikit. Ocehan dari orang tua tuh itu yang jadilah Papua Ribut. Itu yang ketong kenal ya berarti. Ya, itu jadi inspirasi untuk saya menamakan satu paradigma acara Papua Ribut. Keren. Terus Kak. Nah, kembali sedikit. Jadi keadaan itu buat
saya percaya musik rap ini dia punya ruang, space yang cukup padat, banyak untuk saya bercerita sapu masalah hidup. Saya nih sebenarnya waktu sekolah nih cukup orang yang bisa dibilang introvert juga, tidak percaya diri sekali. Jadi lebih banyak sendiri, main tuh mungkin 1-2 orang yang tuh bisa cerita tapi cepat minder sama kumpulan yang ya orang lingkungan lain. lain juga ya. Makanya banyak teman-teman sekolah tuh bilang, dia bisa naik panggung, tetap banyak orang bisa nyanyi. Itu sangat bukan epo sekali gitu kan. Tapi ini jadinya menarik kakak, karena kan kalau tadi Tirza coba tangkap ya dari apa yang kakak sampaikan, ceritakan kepada kita, bahwasannya waktu itu ya, kakak tuh belum tahu apa yang kakak suka, Ya. belum paham bahwasannya ini yang akan bawa saya jadi seperti Epo yang sekarang. Terus berdasarkan konser-konser yang mungkin hanya sepintas sebentar saja, tapi justru menginspirasi ya di saat itu. Ya. Lalu dari perkataan orang tua, ngapain sih? Kok bikin barang apa ini? Ribut sampai jadilah Papua Baribut. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali skema ya. Terus kakak bilang, kakak ini introvert, tapi bisa jadi yang se-extrovert ini. Ini luar biasa sekali kakak. Kira-kira kakak, dari perjalanannya kakak yang kakak bilang mungkin maaf broken home, itu kan kadang bisa buat orang lain itu, ya kita tahu kalau rumah tangga yang hancur bikin keluarga jadi berantakan, terus tidak bisa bikin anak-anak jadi maju. Tapi di titik terendah seperti apa sih yang kakak rasa bahwasannya saya tidak boleh ada di zona yang mungkin terlihat kayak saya nakal, saya kacau dan lain sebagainya. Tapi justru dari zona ini kakak kenapa bisa terpikirkan untuk loncat jadi yang sekarang? Jadi circle keluarga yang lebih luas itu jadi salah satu trigger yang bikin saya merasa bahwa kita nih, jadi saya pernah dengar dari sesama keluarga, dia bilang nanti di tong keluarga bagus sepupu nih, Epo deh yang berhasil. Serius? Ya itu dari keluarga sendiri. Sudah langsung kayak bilang kakak akan berhasil? Jadi menurut saya tuh itu sakit sekali. Kenapa? Karena mendingan orang lain yang Bicara. mau ngocetong, Komentari. ya maki dan segala macam, ya itu bisa bilang haters lah. Tapi kalau keluarga sendiri itu kan semacam doa tuh. Sakit deh. Nah jadi karena itu stigmanya adalah saya tidak bilang di sini bahwa sekolah atau kuliah itu tidak penting, tapi ada juga yang memandang sekolah tinggi-tinggi itu mengejar kertas, formalitas ijazah. Padahal saya biasa bilang ke adik-adik bahwa silakan sekolah tinggi-tinggi saya akan support, tapi itu buat ilmu dan wawasan, bukan untuk hanya formalitas yang nantinya akan membawakan ke situasi yang menurut saya template sekali gitu. Ya habis itu cari kerja di kantor dan segala macam. Jadi tidak kreatif ya? Ya nanti akhirnya ada space dan ruang-ruang kesempatan di Tanah Papua ini yang kosong, yang kita terisi karena kita tuh berbondong-bondong pergi ke birokrasi untuk cari kerja begitu. Kayak template-nya sama ya, nanti mau jadi ini, ketong akan di sini, ketong akan daftar online ini, ketong akan ke sini begitu. Satu saat di luar ribet pas lihat itu karena pernah lolos dan akhirnya nomor tetap nama diganti. Di situ saya terpercaya tentang tes kayak begitu lagi tahun 2011. Karena sudah lihat kecurangan. Iya, soalnya kita dari 150 orang lolos 3 orang dan saya salah satu dari 3 orang itu. Tinggal mau berangkat, besoknya cek gini nomor saya punya nama orang lain dan itu mohon maaf non OAP. Aduh. Itu saya kecewa, saya bilang saya sekolah, saya juga kuasai ini, kuasai teknik ini dan saya bisa bersaing, kamu kasih saya kesempatan dulu. Ya, tapi akhirnya di situ saya bilang, oke sudah fix, saya undur diri kejar, dari ya, situ. saya undur diri situ dan akhirnya saya cari pekerjaan yang lain. Untuk sebenarnya sih lebih ke supaya saya bisa dapat uang, saya bisa dukung saya passion ini, yang saya mulai rap nih kayaknya oke nih. Dan saya sudah tanam mindset itu bahwa menyanyi itu bisa jadi pekerjaan meskipun orang lain menganggap itu hanya sekedar hobi. Betul. Tapi menurut saya adalah hobi jadi profesi itu inovasi. Keren. Untuk Papua ya, Iya, untuk Papua. betul. Karena kita ekosistem industri kan tidak sama seperti teman-teman di Tempat-tempat lain. ya, Pulau Jawa dan sebagainya. Berangkat dari ocehan dari dalam keluarga. Ya, menurut saya, dong anggap remeh sekali. Itu sama dengan anggap remeh orang tua. Begitu.
Saat bagaimana dan saat situasi broken home tuh akhirnya bapak juga kerja, mangkir dari pekerjaan seorang ASN juga, dan akhirnya tidak aktif di kantor, itu juga menghambat karir. Akhirnya itu berdampak benar-benar ke ekonomi keluarga, dan akhirnya ya kita sekolah semampunya torang, dan juga hanya melihat saudara-saudara, teman-teman yang lain yang terlengkapi nih dari dong orang tua, dan apa yang dong minta dan dong pulang itu orang tua lengkap di dalam, dan mendengarkan bahasa seperti begitu tuh saya bicara dalam satu hati, bahkan terasa yang saya rasa dan saya pada perempuan, tapi oke lah. Terus untuk terpuruk dengan keadaan dan kata-kata itu, menurut saya itu terakan pernah memenangkan tong dari situasi itu. Harus justru ketong yang naik Ya, sendiri ya. akhirnya saya mulai pelan-pelan, aduh kalau saya terus menerus kacau seperti ini, sepertinya itu akan membenarkan dong kata-kata. Saya mulai masuk kerja sambil kuliah saya masuk kerja di salah satu pusat permainan. Waktu itu ada pusat permainan yang game-game di PTC. Entrop. Saya jadi dia punya teknisi game, kayak bersih-bersih alat. Serius. Saya masuk di situ. Tapi karena mentalitas itu pekerjaan pertama, sepanjang saya sekolah dan lulus dan akhirnya masuk kenal dunia pekerjaan, itu saya pukul saya bos. Hanya karena dia cerewet. Kok perintah saya di atas tanah nih. Waktu itu ego sekali dan lain. Egonya tinggi banget ya. Akhirnya saya pukul dia. Tapi saya terlanjur terima gaji 1 bulan. Oh astaga. Akhirnya saya pulang, saya mama nasihat saya, kau tidak boleh begitu, harusnya itu menjadi introspeksi dan motivasi untuk kau harus gali dulu apa yang kau kurang, kemudian kau salahkan orang lain. Akhirnya saya pulang sama bos, ini saya kasih kembali gaji, saya rasa saya terpantas terima gaji itu. Akhirnya bos bilang, sudah kau ambil setengah, saya ambil setengah sebelum, berarti bos juga nih loh. Bos gambar setengah juga, sudah ambil sudah, yang penting saya ambil. Pulang-pulang saya resign, saya lanjut habis itu ke salah satu perusahaan finance. Jadi debt collector di situ. Saya dapat wilayah ini area Waena, masuk ke Yoka, Waena kampung dan segala macam, buat tagih uang motor. Siapa yang berani? Luar biasa. Hanya beberapa orang saja yang berani. Dan ada situasi-situasi yang lumayan menegangkan juga, parang di leher itu pernah. Oh damai. Tapi akhirnya tuh bahwa saya kenal banyak orang di situ, kenal banyak orang, kemudian hafal banyak alamat juga, itu juga menurut saya ini suatu saat ini pasti dia Bantu berguna, ya, berguna betul. Dan jadi debt collector tuh sebenarnya kita tuh belajar tentang orang lain bikin dengan gampang, kita yang selesaikan dengan sulit. Gitu. Saya kerja di situ, akhirnya saya pindah lagi ke salah satu toko buku, perusahaan besar. Di situ menurut saya awal di mana saya mencoba untuk menggali literasi sebanyak mungkin. Karena di situ saya jadi security di toko buku di kota. Security, merangkap cleaning service, merangkap teknisi AC. Jadi saya bisa cuci AC juga. Wow, berarti kerja apa saja bisa. Tapi kayaknya saya sudah pernah dengar ini. Saya tahu di mana, tapi kita nggak perlu sebut ya. Ya. Keren-keren. Jadi akhirnya karena bos lihat, saya banyak tangkap pencuri buku di toko itu. Wow. Dan dikenal sebagai security yang cukup Galak. jahat. Ya. Jahat. Karena itu saya paksa, saya pacu saya berdiri ini, saya tidak bisa jadi orang yang minder. Ya. Akhirnya saya harus tampil dengan cara apapun. Akhirnya kerja situ cukup lama, saya sempat diangkat jadi petugas gudang. Di situ saya lebih dekat dengan buku lagi karena saya tahu yang stok buku. Iya. Saya juga suka komik Naruto, jadi artinya kerja di tempat yang saya juga suka begitu. Komik Naruto, Baca gratis baca saya lagi. baca dulu. Akhirnya next saya lanjut jadi security di salah satu bank BUMN juga, Jayapura.
dan tetap buat lagu dengan teman-teman. Waktu itu sapu nama grup itu The Saf Crew. The Staff Crew. Iya. Di awal itu ya. Itu juga grup, awal-awal ya? iya awal-awal, dan terada dia arti juga karena ada syarat untuk kakak Stephen Mause, Yes Milanesa, karena ada ini kan bernama grup ini. Maksudnya tuh pakai aja. Oke saja. Dan akhirnya saya kumpul banyak teman-teman, datang jalan-jalan. Di tahun 2011 ke 2012 itu saya masuk di salah satu grup rap di Dok 9, namanya Dexa Crew. Dexa Crew. Sebagian saya teman-teman sekarang itu dong ada jalan dengan salah satu grup yang namanya Anak Dok. Oh, ya. Ada beberapa juga yang sudah gantung mic karena ada punya puji Tuhan, punya berkat pekerjaan lain. Kemudian saya yang sendiri jalan dengan sapu manajemen yang saya bangun saat ini. Kemudian kita jalan sampai dengan tahun 2018 saya coba untuk pamit keluar untuk lebih fokus lagi ke manajemen yang saya buat ini. Dan 2018 itu juga ada terjadi dong buka di Jakarta salah satu audisi rap battle terbesar di Indonesia waktu itu, tahun itu ya. Tahun itu ya? Ya, dan hadiah juga besar. Dan ramai-main waktu itu. Nah, sebenarnya National Rap Competition tuh sudah ada sejak pemerintahan Presiden SBY. Dikelola sama salah satu badan di seluruh Indonesia lah. Cuman terkadang kita juga terdapat edukasi dan informasi audisinya. Iya. Kayak apa ya, informasi mungkin terbatas ya. Terbatas. Jadi kita kurang paham hal-hal apa sih yang sebenarnya bisa menjadi acuan untuk kita ikut barang ini. Satu, masalah sosial media waktu itu belum sebaik sekarang, internet juga. Kemudian yang tahu pasti dong untuk makan buat hari di luar. Betul sekali. Itu terjadi di semua circle. Semuanya lah. Semua pekerjaan pun juga ada itu. Nepotisme itu macam-macam. Ya, tapi itu mengajarkan tong untuk cari ruang sendiri, dan puji Tuhan 2018 1.200 peserta seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Kita beberapa dari kota Jayapura itu masuk ke 100 besar di Jakarta. Di Jakarta Di ya? Jakarta. Wih, skala nasional ini. Secara nasional. Kemudian challenge pertamanya tuh beli tiket sendiri berangkat. Sendiri berangkat. Baru itu habis nikah tahun itu. Jadi uang terada buat Jor-joran pasti. kosong. Jadi begitu dinyatakan urutan 89 lolos untuk berangkat audisi di Jakarta, saya begitu kasih tahu ke Maito bilang terada uang. Sudah, akhirnya kubur ini. Pasrah-pasrah begitu ya? Rencananya ikut tahun depannya. Tahun-tahunnya itu lomba cuma 1 kali. 1 kali. Sudah pas duduk-duduk muka murung, teman-teman yang lain bilang, "Weh, itu tiket suadan." Baru kok. Akhirnya Maito ada datang kasih kode booking. Berangkat, tapi jangan main-main. Kalau bisa juara, karena ini menyangkut tompu uang rumah tangga sudah ada. Terus pakai berangkat. Jadi istilahnya kayak sebenarnya istri itu mendukung kakak sekali. Ya. Karena kan tidak disadari kakak tuh sudah pasrah ya dengan tiket ini, tapi barang tiba-tiba booking. Dan itu benar-benar dong tuh terpegang apa-apa di Jayapura. Waktu itu anak pertama, terus yang anak kedua nih masih posisi Maito hamil. Iya. Cewek. Jadi ini dua orang tambah Maito 3 orang. Satu masih dalam perut, ini baru dong kosong-kosong. Tapi saya percaya bahwa di atas dong tanah Papua ini kan akan kelaparan. Amin. Cuma kita yang pergi ke Jawa ini yang kita cari jalan sudah. Akhirnya uang tuh cukup untuk beli tiket. Waktu itu kita kontrak di Polimak dan saya utang roti, minuman-minuman, karena kita naik salah satu maskapai yang terdapat konsumsi. Oh sayang. Berangkat 100 besar, puji Tuhan penuh drama dan segala macam, keluar sebagai juara 3. Wah, luar biasa Dari ya. 1.200 peserta. Dari 1.000 banyaknya manusia ternyata masuk jadi juara? Juara 3. Juara 3. Artinya usahanya ini bukan hanya sekedar usaha dari kakak Epo, tapi tentunya ada dukungan dari keluarga kecilnya kakak. Ya. Biar lagi kelaparan nih. Kelaparan, tidur waktu itu di
teras lapangan, dong biasa bilang teras ini di lapangan luarnya Institut Kesenian Jakarta. Terus benar-benar cuma cuci muka aja langsung lanjut audisi. Tong tuh sampai tidur-tidur di tempat audisi, tapi Ya ampun. beberapa teman-teman dari Kota Jayapura yang lolos sama-sama. Di situ kita mau kasih semangat. Nggak bisa, kita ini Papua pemakanan juga rep nih, kita harus kasih tunjuk bagaimana cara mau satu yang lolos kah berapa kah, intinya kita harus kasih tunjuk di kancah nasional bahwa kita ngaden gitu. Dan ya puji Tuhan di situ titik balik yang menurut saya Tuhan dikasih satu hadiah besar, tergantung bagaimana kita mau kelola. Dan saya sempat star syndrome karena hal itu. Gitu. Oh, sempat ya. Ya, tahun 2019 pikir sudah itu paling tinggi sudah gitu. Ya, masih bilang masih nakal-nakal ke hal-hal yang super keluarga, tapi masih bilang lari-lari kiri Iya, ya. iya. Dan itu banyak proses lagi dan akhirnya saya memilih untuk mungkin orang akan dengar dan lihat dia omong kosong. Terus mungkin rep-rep seperti begini teranakal cewek, teranakal ini dan segala macam. Tapi puji Tuhan kita bisa lepas itu dengan alasan mungkin kita pikir sebenarnya masalah kesehatan yang pertama, kedua masalah berkat. Berkeluarga dan macam-macam, mungkin kita akan jauh dari berkat gitu. Bukan mungkin, itu pasti. Saya percaya. Ya, saya juga. Ya, akhirnya saya memilih bahwa ya rapper itu tetap keren meskipun dan akan sangat keren ketika dia dekat Tuhan dan dia juga fokus dan setia sama keluarga gitu. Ya, wow. Dengan belajar dari kesalahan diri sendiri. Ya. Ini luar biasa yang artinya sebenarnya banyak sekali sepak terjang yang sudah kakak alami. Bahkan sampai tidur di pinggir. Yang pasti kakak tidak berekspektasi ya untuk hal-hal ini. Tapi Tuhan itu baik, seperti yang tadi kakak bilang. Bahwasannya setiap hal yang kakak lakukan itu sebenarnya bisa berdampak. Kakak punya pilihan, kalau kemarin kakak cuma terjebak di zona sana. Mungkin tidak ada Epo yang sekarang. Setuju ya? Berarti artinya setelah kakak keluar dan juga ketemu dengan titik baliknya kakak, sempat jadi ada star syndrome juga ya di masa itu. Tapi dengan Epo yang sekarang, menurut kakak bagaimana? Kakak layak tidak untuk melihat bahwasannya ini sudah setiap capaian yang dulu mungkin saya terpikir ada di titik ini, tapi semuanya justru kembali dengan berkat yang sudah Tuhan berikan. Silakan kakak. Saya rasa itu sangat-sangat layak, bahkan masih kurang ya, masih kurang usaha untuk diri sendiri untuk lebih lagi, lebih menginspirasi orang lagi, lebih menjadi berkat lagi, dan kemudian hidup lebih baik lagi dengan musik ini. Kenapa? Karena banyak proses lah. Kalau tuh cerita di durasi waktu ini mungkin akan cukup. Tapi saya bisa bilang kenapa layak, karena mengalahkan diri sendiri itu berat sekali. Sangat kakak. Susah sekali. Kita bertarung dengan ego, nafsu, dunia dan segala macam, dan tiba di titik seperti begini Tuhan taruh, itu berarti bahwa kita jangan sampai pernah berhenti untuk mempelajari diri sendiri lagi. Apa yang tong kurang, apa yang ya meskipun tong tersempurna ya, sedikit-sedikit mungkin menyakiti hati orang lain dan segala macam. Kan masih manusia. Ya masih manusia. Kecuali tong malaikat boleh. Oke, itu luar biasa sekali ya, yang artinya banyak prestasi sudah kakak rasakan dari titik terendahnya kakak. Ternyata anak broken home tuh bisa jadi sesuatu karena pilihan mereka. Karena mereka yang menentukan setiap langkah kita. Mungkin dalam keluarga tidak ada yang sempurna kakak dalam kehidupan ini. Tapi kita bisa menyempurnakan karena kita punya pilihan hidup. Kita yang menentukan bagaimana kita akan ke depannya. Karena orang tua sudah menitipkan hal-hal baik ya buat kita ya. Tapi tentunya ya dengan kakak yang sekarang ini, kira-kira sudah berapa banyak album kak yang kakak dong keluarkan? Kalau single lumayan banyak, cukup lumayan banyak, puluhan lah. Puluhan ya? Kalau ditambah dengan yang belum dirilis sama dia sudah ratusan lagu, saya tulis bisa dibilang seperti itu. Ratusan lah gitu. Ratusan ya? Tapi ada yang ada yang orang beli juga dan segala macam. Itu istilahnya kayak sudah yang terakumulasi atau belum terakumulasi nih? Itu yang tidak terakumulasi. Kalau album sih, album sudah dua. Album Natal pertama itu album pertama, terus kedua bulan Maret tahun lalu yang kita sempat ketemu di panggung Kota Jayapura.
Itu launching album kedua sekalian. Judulnya Jaipur Rap. Kalau album pertama Fenomenatal. Iya, iya, iya. Dan satu saya ingin bilang sekali karena setelah almarhum bapak pulang pergi, Tuhan panggil, itu baru saya bongkar beliau punya catatan buku, catatan kecil, meskipun pernah disinggung. Jadi saya tumbuh dari kecil sampai besar. Saya bapak tuh hobi nyanyi, bisa tulis lagu, bisa main cukup banyak alat musik. Serius? Berarti turun ke kakak tanpa tidak disadari? Ya, puji Tuhan seperti begitu. Wow, lanjut kakak. Dan almarhum itu berhenti karena memilih mengikuti anjuran dari orang tua, teter orang, bahwa sekolah selesai, kerja saja di kantor supaya bisa jadi manusia. Begitu. Oh, jadi itu memang kan bahasa-bahasa orang tua. bahasa Ya. orang tua, betul, betul. Jadi orang lah begitu. Iya. Menurut saya itu wajar-wajar saya untuk orang tua waktu itu ya, karena betapa kalau kita studi musik ini baru sadar mama ya. Tahun itu juga dong mau sukses lihat Iya. musik di Papua yang Masih yang kayak ya, itu ya. tahun-tahun 80 70 tuh untuk sesukses Black Brothers dan kawan-kawan tuh saya pikir itu Survivors 3 kali Sangat. lipat. Kita yang sekarang saja masih rasa hal-hal seperti begitu meskipun banyak media dan internet. Ya. Nah di waktu saya menang lomba di Jakarta, saya pulang ke Jayapura untuk pertama kalinya almarhum tuh dia jemput saya di bandara dan kita orang Biak tuh bangga sekali karena kalau sampai orang tua jemput dengan piring itu berarti itu pride sekali. Sangat Itu salah sambutan satu yang luar biasa sekali. ya. Dan itu sesuatu ungkapan dan nobatan yang mahal untuk saya. Saya bilang ini terakan diukur dengan uang sebanyak apapun. Terakan. Karena almarhum lah yang paling menolak saya nyanyi. Siul. Karena mungkin pernah berhenti dari movement itu menjadi seorang penyanyi. Dan di 2018 ketika menang lomba, saya ingat sekali almarhum sempat bilang bahwa salah satu nama saya meragukan kok untuk ikuti jalur yang pernah saya jalan, tapi sebenarnya nama yang saya kasih ke kau itu adalah doa untuk melanjutkan. Jadi almarhum itu berlawanan dengan nama dan doa yang dikasih itu. Oh, wow. Dia marah karena mungkin berkaca dengan masa lalu. Almarhum itu dia tidak yakin, bisa kan? Saya saja tidak bisa begitu. Apalagi almarhum ini bisa main beberapa alat musik. Saya ini satu pun alat musik saya tidak bisa main. Tidak bisa. Makanya kemarin beberapa teman musisi sharing, kok bisa jadi seorang produser tapi tidak bisa main alat musik, itu seperti apa? Saya bilang disitulah letak salah satu kedahsyatan Tuhan. Ya, betul kakak. Jadi singkat cerita salah satu nama, nama kedua tuh Cell Fox. Ya. Jadi sabu bapak pun nama tengah tuh Celsius. Jadi dia tambah cell dipotong terus tambah Fox. Fox itu artinya vokal. Jadi vokal Celsius. Jadi akhirnya 2018 tuh almarhum dia sampaikan hal itu dan saya, tapi kenapa bapak kok larang saya begitu? Dan ternyata lewat itulah dia bangga untuk jemput saya. Di situ saya merasa pride sekali karena saya dapat sambutan sebagai seorang anak Biak dan mewakili Tanah Tabi, Port Numbai sampai dengan ke Nambai sana karena saya pride Jayapura, nama Jayapura di lomba itu. Dan salah satu orang tua almarhum juga Bapak WMP Wali namanya, sambut saya dengan kapak batu di atas piring itu. Dan saya masih simpan itu semua sampai sekarang dan menurut saya ya batu itu saya akan simpan sampai kapanpun karena menurut saya tempat yang saya tanam pusat ini juga dong merasa bangga juga untuk menyambut saya. Dan ada beberapa kelompok masyarakat asli orang Sentani yang juga ikut nyanyi dan sambut di situ. Sayang sekali tidak didokumentasikan karena memang itu surprise. Saya juga tidak tahu, saya cuma tahu aja pulang dapat jemput biasa ya sampai rumah ternyata ada sambutan seperti begitu. Dan padahal kalau ada dokumentasi pasti Tirza ingin sekali nih menayangkan supaya teman-teman tuh lihat ini loh.
Wah, tapi keren sekali kakak. Itu luar biasa ya. Ternyata apa yang tidak diduga-duga, saya pun tidak menyangka. Kalau misalnya dari namanya kakak, sebenarnya ada doa atau selipan-selipan yang sebenarnya mungkin saat ini kakak baru sadar. Ya, Iya kan? mungkin orang lain tuh akan merasa penting dengan hal ini, tapi saya pikir ada media platform yang saya ingin sampaikan ini gitu, karena mungkin untuk mengucapkan terima kasih mungkin tidak bisa lagi gitu untuk sapu almarhum Bapak. Nah, ini luar biasa sekali ya. Pastinya Bapak juga sudah di surga, pasti bangga sekali dengan kakak yang Amin. sekarang. Dan pastinya kakak pun juga bangga sama dirinya kakak, karena orang tua ternyata sebenarnya ikut mendukung, tapi dengan caranya mereka Ya. sendiri. Dengan hal-hal yang mereka bagikan, mungkin terlihat tidak, sebagai anak pasti, aduh Bapak ini bicara apa kak? Bapak Ya, maunya betul. apa kak? Ternyata saya sudah sampai di titik ini, baru ketong paham Ya. bahwa orang tua sebenarnya itu mendukung kita tanpa ketong tahu, mendukung dengan caranya dorang. Yang ketong di Indonesia Timur kadang pernah mengerti ya, dan dong otak ya. Karena ya itulah menarik. Tunggu orang-orang tua di Papua, dong filosofis sekali, Ya. cara bertindak dan cara berkata-kata. Gitu. Dan ini luar biasa sekali ya, banyak hal sudah kakak Epo bagikan, ceritakan. Mungkin seperti yang tadi kakak bilang, mungkin ruang ini tuh tidak cukup lah ya untuk menceritakan bagaimana kakak Epo yang sekarang dan cerita-cerita menarik lainnya. Cuman ya itu, kita pasti akan berjumpa lagi di Ya, diskusi-diskusi lainnya yang tentunya sangat bangga mendengarkan ceritanya kakak. Dari yang di titik terendah sampai di titik saat ini, pasti banyak orang yang tidak menyangka-nyangka bahwasannya tidaklah mudah. Kira-kira kakak Epo sendiri mau bilang apa buat sobat OAPSI yang sedang menyaksikan, mungkin anak-anak muda Papua yang hilang arah kayak begitu, terus pas nonton podcast ini dong lihat dong terinspirasi. Silakan. Pertama saya mau bilang terima kasih dulu untuk outfit yang saya pakai ini. Wow. Ada topi dan baju dari salah satu pelaku UMKM juga di Kota Jayapura, ada King Store. Wow. Ini adalah tumpu teman-teman pemuda juga yang bergerak di industri subsektor fashion. Saya pikir ini harus kita support, dan banyak lagi teman-teman yang juga punya usaha yang sama. Ini produksi anak lokal. Ini produksi luar, tapi untuk store tempat usahanya adalah milik anak lokal. Wih, keren sekali. Harus support. Ya. Support. Dan saya mau kasih tahu kalau jangan sungkan-sungkan, karena untuk endorse teman-teman yang ada di lokal di Papua, jangan kan pernah takut-takut, karena saya tidak pernah ngobrol masalah harga dan rate dan segala macam. Intinya barang kita pakai, bukan kita buang gitu. Untuk teman-teman sesama anak-anak asli Papua, kita tanah kaya, itu bahasa yang selama ini kita dengar sekali. Tapi apakah kita juga bisa kaya akan mindset kita tidak sebagai manusianya di atas tanah ini? Jangan sampai kita mabuk dengan kata tanah ini kaya, dan akhirnya kita lupa untuk memerangi satu hal yang saya lihat berkaca ke diri sendiri, yaitu masih beberapa dari kita malas. Kita malas untuk menggarap tanah yang kaya. Kita malas untuk bangun dan berlari lebih cepat untuk melihat bahwa kita bertanahnya ada. Kita jangan dulu untuk tunggu orang dari luar semakin banyak buat menggarap tanah ini, dan ketika kita lebih banyak tidur, kita hanya teriak, kita buah kesulungan diambil. Ya itu ada, tapi kita belum terlambat untuk mengamankan kita kekayaan tanah ini dengan cara yang lebih bijak, lebih kreatif, kemudian lebih rajin lagi gitu. Jadi saya percaya bahwa teman-teman anak-anak asli Papua tuh tentang kata bodoh, itu juga kata yang pernah keluar dari mulut untuk mungkin adik-adik teman-teman, tapi mulai hari ini kita hanya malas, kita bodoh, atau kita mampu semua, kita bukannya mampu, tapi mulai dari diri sendiri, kita tegur diri bahwa apa yang hari ini saya bisa bikin di lingkaran paling kecil untuk menghasilkan karya-karya dan perkara yang lebih besar lagi gitu. Jadi kita setia dengan pergerakan yang kecil, disiplin, Tuhan pasti bawa kita ke perkara yang lebih besar. Apa Bapak Ishak Samuel ini bilang, siapa yang bekerja di atas tanah ini dengan ringaran, dia akan diantar dari tanda heran yang kecil ke tanda heran yang lebih besar dan seterusnya. Jadi saya pikir
suara doa sulung itu, suara doa berkat itu. Jadi bagaimana kita menyambut doa itu dengan kita perilaku hidup juga di atas tanah gitu. Jadi kita terakan kalah, kita juga bisa. Nah, kita yang tersisa nih hewan, tumbuhan dan manusia Papua yang ada nih fight. Kita adalah tuan rumah, jangan sampai kita jadi tamu di atas rumah sendiri. Luar biasa, jangan jadi tamu di atas ketong punya rumah sendiri. Itulah closing statement yang sangat luar biasa ya, kiranya bisa membangun semangat dan juga hal-hal menarik potensi dari anak-anak muda Papua yang mungkin awalnya seperti kakak Epo, terus hilang arah, bingung mau kemana. Kalau nonton podcast ini, saya yakin kamu orang bisa terinspirasi karena tidak ada yang mudah ya keluar dari zona gelap itu. Kamu masih bisa kembali secepatnya. Masih bisa kembali secepatnya, dan untuk itu sudah ya, kira-kira 1 jam sudah ketemu berbicara dan ini luar biasa sekali ya, karena di podcast kami ini ceritanya mengalir saja dan kami pasti percaya juga ya setiap hal yang sudah dibagikan itu atas dasar kepercayaan dari Amin. Kakak Epo untuk bercerita kepada ketong semua di hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima Siap. kasih ya buat Kalau Kakak ada Epo. kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Pasti dimaafkan, pasti dimaafkan. Dan tentunya juga buat seluruh sobat podcast kita ya, OAPSI yang sedang menyaksikan, jangan putus-putus untuk tetap semangat karena kami percaya di episode selanjutnya pasti akan ada hal menarik lainnya untuk ketong dengarkan dan tentunya pasti menginspirasi. Mungkin Kakak Epo terakhir boleh ajak teman-teman untuk bisa subscribe channel Tirza Punya Done. Kamu jangan lupa untuk subscribe dan share semua informasi yang bermanfaat dari channel ini karena Tumpu Saudara Perempuan samping ini juga salah satu anak Papua yang bergerak dengan dibicara untuk tanah ini. Oke, support channel ini dan kita semua bagus support. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Joey.